Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai operator. Operator sendiri itu apa sih? Operator itu adalah simbol atau karakter khusus. Nah, misalkan ada lambang plus sama dengan min, bagi, atau kali yang digunakan dalam satu ekspresi untuk menghasilkan satu nilai. Nah, jadi dia itu digunakan ekspresi untuk menghasilkan satu nilai. Nah, ekspresi sendiri itu adalah bentuk yang menghasilkan suatu nilai. Nah, dalam bentuk sederhana itu ekspresi itu berupa variabel. Sementara dalam bentuk lebih kompleks yaitu berupa statement. Nah, contoh seperti ini, contoh statement ini. Nah, operatornya itu adalah ini, lambang ini. Nah, jadi di dalam statement ini memiliki operator sama dengan. Nah, operator sama dengan ini biasanya disebut operator assignment. Juga di sini ada data plus. Nah, ini juga termasuk operator. Nah, disebutnya operator aritmatika. Sementara 2 dan tambah 5 itu disebutnya operan. 2 dan 5, nah ini merupakan operannya. Kemudian ada juga yang disebut dengan ekspresi, yaitu 2 tambah 5. Nah, ini ekspresi. Kenapa? Karena dia bentuk yang dapat menghasilkan suatu nilai. Kemudian secara keseluruhan ini disebutnya statement aritmatika. Nah, kita sekarang akan fokus belajar mengenai operator. Nah, operator itu dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Nah, ada yang namanya operator assignment. Nah, itu dilambangkan dengan sama dengan. Contohnya ini. Kemudian ada operator increment dan decrement, dilambangkan dengan tanda positif 2 dan negatif 2. Kemudian ada operator aritmatika. Nah, lambangnya untuk operator aritmatika adalah ini, plus, min, kali, bagi, dan lurus atau sisa bagi. Nah, kemudian ada juga operator logika. Operator logika itu terdapat 3 lambang dan, atau, dan dikasih. Kemudian ada juga operator bitwise. Bitwise ini dia lebih kepada bit, operator untuk memanipulasi bit. Nah, ini ada lambangnya dan ini sama dengan operator logika dan ya, cuma dia lebih ke memanipulasi bit. Sementara kalau logika itu dia lebih ke memanipulasi nilainya. Oke, nah mungkin nanti saya akan contohkan program 2 ini karena ini jarang, tidak umum. Nah, shift-left dan shift-left. Nah, fungsinya apa nanti saya demokan di program. Kemudian ada juga menurut jumlah operan yang dilibatkan. Nah, ada unary, binary, sama ternary. Nah, jadi menurut jumlah operan yang digunakan, operan itu ini ya. Nah, 2 dan 5. 2, 5. Jadi menurut jumlah operan yang digunakan ada unary, nah, kalau dia operannya hanya 1, binary kalau operannya 2, dan ternary kalau operannya ada 3. Nah, ini kita lihat ada 2 operan, berarti ini termasuk contoh binary operator. Oke, untuk membuat program kita buat template seperti ini. Buat include iostream, isi namespace, buat fungsi utama. Nah, di sini kita buat variabel a, b. Di sini saya akan mendemonstrasikan mengenai operator unary, binary, sama ternary, serta decrement maupun operator increment. A, B, terus di sini kita isikan nilainya A sama dengan 3, kemudian B sama dengan 4. Nah, cout A, kita panggil A, B. Nah, ini merupakan operator assignment sama dengan, nah ini termasuk operator unary. Kenapa? Karena dia hanya memiliki satu operan. Nah, kemudian coba kita lihat compile programnya. Tadinya A ini tidak berisi apa-apa, setelah ditambahkan operator assignment yaitu sama dengan, dia diisi nilainya 3. Nah, kita tampilkan hasilnya. Nah, operator A3 dan B4. Kemudian ada juga yang namanya operator increment, yaitu naik 1 angka. Kemudian ada juga operator decrement, yaitu dikurangi 1 angka. Nah, ini maksudnya itu adalah A sama dengan A plus 1. Nah, sementara kalau yang B ini maksudnya adalah B sama dengan B min 1. Nah, ini seharusnya A nya itu berisi tadinya 3, karena ditambah 1 jadi 4, B nya tadi 4 dikurang 1 jadi 3. Kita lihat hasilnya.
Nah, jadi nilainya A bertambah 1, B berkurang 1 karena ditambahkan operator increment yang A dan B ditambahkan operator decrement. Nah, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan mengenai operator binary atau operator 2 digit. Nah, kita tambahkan di sini integer jumlah, variabel jumlah. Jumlah sama dengan A plus B. Nah, ini termasuk operator binary karena 2 digit jumlah. Oke, dan ini jumlah 1, ada jumlah 2. Oke, ini jumlah 1, jumlah 2 sama dengan A tambah B kali A kali C. Nah, kita ini selesaikan dulu. Nilai C sama dengan 5. Nah, sementara ini disebutnya operator ternary karena dia terdapat 3 buah operan. Nah, oke, operator binary. Binary A plus B sama dengan, nah ini yang bawahnya itu adalah operator ternary A plus B dikali C sama dengan, nah ini jumlah 1 jumlah 2. Oke, kita lihat hasilnya. Integer C. Nah, ini A tambah B 7, A B kali C 19. Nah, itu operator ternary. Nah, ini juga ketika kita menambahkan operator dengan lambang plus kali, itu juga disebut dengan operator aritmatika. Nah, jadi untuk operator aritmatika itu kita bisa menambahkan beberapa lambang plus, minus, kali, bagi, atau modulus. Nah, kita bisa memanipulasinya di sini. Bisa dibagi atau modulusnya itu bisa kita cari. Oke, selanjutnya saya akan bahas mengenai operator logika. Untuk operator logika sendiri itu adalah bernilai benar atau salah. Misalkan di sini inline cout operator logika. Nah, di sini misalkan saya memiliki nilai cout 1 dan 1, itu berapa hasilnya? 1 dan 1, satu dan 0, 0 dan 1, dan 0 dan 0. Tadi di operator logika ini terdapat 3 lambang ya, dan, atau, sama negasi. Kita lihat perbedaannya apa. Kita compile. Nah, ini kalau operator logika itu bernilai benar atau salah. Benar biasanya dilambangkan oleh 1 dan salah itu adalah 0. Ketika dibandingkan 1 dan 1 itu hasilnya maka akan bernilai 1.
Sementara sisanya kalau yang dibandingkan itu terdapat angka nolnya, dia akan beri nilai 0 untuk operasi dengan lambang dan ini. Bagaimana kalau dengan lambang atau? Oke, kita ganti. Jalankan. Nah, kalau untuk lambang atol terbalik ya, ketika ada dia bernilai 1, maka hasilnya akan bernilai 1. Ketika dibandingkan 1 dan 0, maka hasilnya akan 1. Kecuali 0 dan 0, dia akan menghasilkan nilai 0. Nah, kalau untuk ligasi sendiri adalah, misalkan ligasi itu tadi dilambangkan dengan ini. Nah, negasi itu adalah kebalikannya. Nah, ini kebalikan dari 1. Coba kita compile. Nah, ini kebalikan dari 1, 0. Kebalikan dari 0 itu 1. Nah, itu untuk operator logika. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang operator bitwise. Nah, operator bitwise sendiri adalah berfungsi untuk pemanipulasian bit. Maksudnya seperti apa? Oke, kita lihat. Jadi untuk bitwise ini dia hanya berlaku untuk tipe data integer dan char, karena dia jenis pengoperasiannya untuk pemanipulasian bit. Ini ada beberapa lambangnya yang bisa digunakan. Untuk ini sama dengan operator logika. Ini bedanya yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu untuk memanipulasi bit. Nah, kita buat contoh ini. Operator bitwise. Oke, di sini saya akan membuat variabel A sama dengan 4 geser ke kiri 2, dan di sini B sama dengan 8 geser ke kanan 3. Kita tampilkan hasilnya, CO. Jika 4 digeser 2 ke kiri, itu hasilnya berapa? Selanjutnya, jika 8 geser ke kanan sebanyak 3, itu hasilnya berapa? Oke, kita lihat. Nah, ini hasilnya 4 digeser ke kiri sebanyak 2 bit itu adalah 6, dan 8 digeser ke kiri 3 bit itu adalah hasilnya 1. Nah, kenapa bisa seperti itu? Oke, di sini saya akan menjelaskan. Nah, 4 jika dikonversikan ke dalam bentuk bit berapa? 0, 0, 1, 0. Nah, kita geser ke kiri 2 bit. Nah, berarti kita tambahkan bit 0 di bit yang paling kanan. Jadi kalau kita geser sebanyak 2, tambahkan sebanyak 2 bit, maka hasilnya 1, 0, 0, 0. Nah, ini kalau kita konversi ke dalam bentuk desimal jadi 16. Dan sementara ini kalau 8 digeser ke kanan 3 bit, nah 8 jika kita konversikan ke dalam bentuk biner itu berapa? 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Nah, kita geser ke kanan sebanyak 3 bit. Nah, berarti tambahkan 0 sebanyak 3 buah di yang paling kanan. 1, kita tambahkan 1, ini digeser 2, 3. Jadi hasilnya 0, 0, 0, 1. Maka ini adalah bilangan biner 1. Oke, kita lihat hasilnya lagi. Nah, untuk nilai A 16 dan 1, betul ya, 16 dan 1. Nah, mungkin itu saja jenis-jenis operator yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.